Coba. Sudah ya? Oke. Oke, shalom pagi Bapak Ibu. Shalom. Bersyukur pagi hari ini kita boleh bersekutu, kita boleh berkumpul bersama-sama. Saya minta maaf karena aliran listrik PLN di rumah saya mati. Jadi saya tidak bisa menampilkan wajah selain irit kuota dan juga irit baterai HP. Tapi saya percaya tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan ya. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh datang lagi menghampiri tahta kasih karuniamu, menikmati kemurahanmu dan kebajikanmu seumur hidup kami. Kami berterima kasih buat pemeliharaanmu sepanjang malam di dalam tidur kami. Sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari ini Tuhan kami menikmati pemeliharaanmu yang sempurna. Dan kami terus tinggal dalam hadirat-Mu. Kami boleh terus tinggal di dalam urapan-Mu. Supaya kami boleh semakin serupa dengan Engkau Kristus. Bapak, kami bersyukur buat apa yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami. Dan kami percaya kuasa pemulihan itu terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur padamu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sekali lagi katakan, aku hendak bersyukur padamu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya yang
bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Dimuliakanlah nama-Mu di atas seluruh bumi. Dimuliakanlah nama-Mu karena perbuatan-Mu yang ajaib. Dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan melalui hidup kami. Sebab Kau Bapa yang baik, biarlah dunia melihat perbuatan baik kami dan Engkau dipermuliakan. Haleluya. Biarlah hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Dunia melihat Engkau dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu. Kami agungkan Engkau Yesus Tuhan. Seumur hidup kami. Haleluya. Haleluya. Sebab kami percaya tidak ada yang seperti-Mu,
Tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau Bapa yang selalu menjawab doa kami. Engkau Bapa yang melawat seluruh hidup kami. Kau yang memulihkan kami. Kau yang menyembuhkan kami. Bawa kami semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Kami adalah umat ketebusan-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu, umat pilihan-Mu. Kami bersyukur, kami hidup di dalam kasih karunia-Mu sampai hari ini. Kami bersyukur, kami boleh terus menikmati kebaikan-Mu, menikmati kemurahan-Mu. Sebab sungguh tidak ada Allah yang seperti-Mu. Engkau mengasihi kami, menerima kami apa adanya. Engkau tidak mengingat-ingat dosa kami. Tapi dengan kasih-Mu, mencurahkan darah-Mu, menebus hidup kami. Sebab itu biarlah kami terus semakin hari mengalami pemulihan. Mengalami pembaharuan akal budi oleh kuasa firman dan kuasa Roh-Mu. Semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Karena kami percaya Engkau Bapa yang mengasihi kami. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup merawat semua kehidupanku. Aku tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Sungguh tidak ada Allah yang seperti-Mu yang mengasihi kami. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan selalu menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, ya, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku
Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Ini yang kami percaya dalam hidup kami, bahwa tidak ada Tuhan seperti Engkau, Yesus yang mengasihi kami, yang mau mati mencurahkan darah-Mu untuk menebus hidup kami, menghapus setiap dosa-dosa kami. Engkau tidak mengingat-ingat kesalahan dan pelanggaran kami. Sebagaimana firman-Mu berkata, sekalipun dosa kami semerah kirmisi, tapi Engkau akan menjadikan putih seputih salju. Tuhan, kami bersyukur buat kasih yang menerima kami apa adanya. Karena kami percaya kasih-Mu yang memulihkan hidup kami. Kasih-Mu yang merubah hidup kami sampai hari ini. Sehingga semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus. Semakin hari kami boleh terus mengalami pembaharuan akal budi oleh kuasa firman dan kuasa Roh-Mu. Sehingga kami hidup menggenapi firman-Mu. Sehingga hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Karena orang-orang melihat kasih dan kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Dan setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami, mereka juga mengalami surga dalam hidup kami. Sehingga melalui hidup kami, mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau. Melalui hidup kami, mereka juga mengalami surga dalam hidup mereka. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama di dalam nama-Mu. Dan kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada, Tuhan. Dan biarlah jamahan-Mu terus memulihkan hidup kami. Sebentar kami mau belajar firman. Roh Kudus terus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, memahami firman-Mu, percaya firman-Mu, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu. Dan kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, Engkau menggenapi janji firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, saya silakan Ibu Simon. Pagi, bisa dengar suaranya Bapak Ibu? Bisa, bagus. Tuhan, pagi hari ini kita boleh sama-sama sharing belajar firman Tuhan. Pagi ini kita mau belajar di dalam Matius 7 ayat yang ke-22 sampai 23. Bunyinya demikian, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan, Bapak Ibu, dengar ayat firman Tuhan ini rasanya waduh, di mana ya pengiringan kita kepada Tuhan kalau pada akhir zaman Tuhan sudah panggil kita, tiba-tiba Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Tapi kita mau belajar dari ayat firman Tuhan ini, ada di dalam Roma 10, kita buka di dalam
firman Tuhan Roma 10 ayat 9. Bunyinya demikian, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, dari yang ayat firman Tuhan ini, firman Tuhan ini bilang bahwa kalau orang yang sudah mengaku di mulut dan percaya di hati bahwa kita akan diselamatkan. Tetapi dalam firman Tuhan ini katakan bahwa di Matius ini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Tapi Tuhan bilang, nyala aku tidak kenal engkau. Berarti yang di sini orang-orang yang sudah melayani Tuhan. Nah, tapi di Yohanes pasal yang ke-9 tadi bahwa di Roma 10 ayat 9 itu bahwa setiap orang yang mengaku di mulut dan percaya di hati itu akan diselamatkan. Nah, jadi firman Tuhan ini bertolak belakang, tetapi itu Yohanes mengajar, memberitakan firman Tuhan bahwa setiap orang yang mengaku di mulut dan percaya di hati itu akan diselamatkan. Tetapi yang di dalam Matius 7 ini mengajar kita sama dengan kita-kita yang ada di pagi hari ini, orang-orang yang sudah percaya. Tuhan ingatkan kita bahwa nanti Tuhan bilang bahwa kita harus nanti setelah kita dipanggil Tuhan, kita itu akan diakui Tuhan. Bagaimana caranya supaya Tuhan itu mengenal kita? Jangan sampai Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Nah, di dalam kita boleh kembali lagi di Matius 7 ayat 17, di ayat Matius 7 ayat 17 mengatakan, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Firman Tuhan ini berangkaian dari Matius 7 ini. Nah, kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang melayani Tuhan, kita itu harus menghasilkan buah. Buah apa? Buah yang harus, yang baik, yang dilihat ya, yang boleh mempengaruhi banyak orang. Sama yang waktu itu saya lihat kalau Edi Sirain itu sering menampilkan di IG hasil kebunnya, tanamannya, wah dinikmati oleh orang lain. Begitu juga dengan kehidupan kita, kita akan harus dinikmati sama orang lain. Orang yang belum kenal Tuhan akan mengenal Tuhan lewat hidup kita ya. Nah, kalau di Matius 7 ayat 17 itu, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi kita harus menjadi anak Tuhan itu menghasilkan buah yang baik, supaya nanti jangan Tuhan bilang aku tidak mengenal engkau ya. Nah, dari ayat ini juga kita harus belajar waspada terhadap nabi-nabi palsu. Di ayat yang 15 itu katakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bapak Ibu, kita juga harus minta hikmat kepada Tuhan karena hari-hari terakhir banyak pengajaran-pengajaran palsu ya. Kalau berapa tahun yang lalu saya boleh mengajak kedua orang tua saya pergi di satu ibadah ya. Nah, di waktu itu di ibadah itu setelah akhir dari firman Tuhan, dia bilang siapa yang mau maju untuk didoakan doa kesembuhan. Lalu kedua orang tua saya itu maju, tetapi pada waktu maju itu
bukan mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kesembuhan. Hamba Tuhan itu doakan, dia tumpang tangan, dia dorong-dorong mama saya. Mama saya kami tahan dari belakang kan. Mama saya gak mau jatuh. Lalu dia marah-marah maki-makiin mama saya. Kamu keras hati, kamu dia maki-maki sampai saya rasa sedih. Orang tua sudah sakit, bukannya didoakan memberi damai sejahtera, kekuatan. Tetapi maki-maki seperti itu. Makanya saya waktu itu hati saya sudah rasanya tergores melihat hamba Tuhan itu ya. Bagaimana pelayanannya untuk diberkati. Jadi kalau ketemu di YouTube hamba Tuhan itu, wah pendeta ini gini-gini dipakai Tuhan, saya langsung lewatkan itu. Nah Bapak Ibu, jadi itulah kadang-kadang kita harus banyak belajar karena hari-hari ini begitu banyak pelayan-pelayan Tuhan itu gampang untuk diangkat menjadi seorang pendeta, seorang pengajar, tetapi latar belakangnya bagaimana ya, mereka belajar firman Tuhan seperti apa. Karena kalau Tuhan Yesus itu mengajar menyembuhkan orang, mengajar untuk melakukan kehendak firman Tuhan itu, apalagi hari-hari ini kalau mendoakan orang itu orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus itu adalah teratur ya, sangat teratur. Tuhan itu mengajar orang-orang yang kepenuhan Roh Kudus itu sangat teratur, tidak ada yang bisa sampai tutup-tutup kain seperti itu ya, tapi Tuhan Yesus itu ketika dia mengajar, mendoakan orang, biar itu urapan Roh Kudus, kita mau jatuh terpelanting berapa meter, itu tidak apa-apa. Tetapi ini sampai itu mengecewakan di dalam hati saya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita mau belajar dari firman Tuhan ini, jangan sampai Tuhan katakan, "Nyala aku tidak kenal engkau," ya. Nah, saya akan tutup di dalam Markus 13 ayat yang ke-21. 13 ayat yang ke-21. Demikian bunyinya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Bapak Ibu, kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini di Markus 13 ayat 21. Jadi kita jangan percaya kalau ada, oh Tuhan Yesus ada nampak di dinding, atau itu kan sering kali kita dengar ya, Tuhan Yesus ada di langit, di pelangi, seperti itu kira-kira ya. Itu tidak ada ya. Tuhan Yesus itu Tuhan yang berkuasa, tidak sembarangan ya. Dia bisa ada di seperti di Markus 13 ini Bapak Ibu ya. Nah, demikianlah sharing saya pagi ini. Kalau ada pendapat Bapak Ibu yang lain yang bisa disampaikan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati oleh sharing firman Tuhan pagi hari ini. Kita diteguhkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma tadi, sama seperti juga beberapa hari yang lalu, Ibu Ramli juga meneguhkan setiap kita, percaya bahwa setiap kita yang mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah pohon yang baik, dan sebagai pohon yang baik, tentulah kita akan menghasilkan buah yang baik ketika kita terus mengerjakan keselamatan kita yang kita terima dengan cuma-cuma melalui korban Yesus di kayu salib, dan kita boleh terus bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, tentu ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini, itu kan masih terhubung dengan perikop yang sama tentang menghasilkan buah dan nabi palsu. Tentu ada begitu banyak orang yang bertanya-tanya seperti ini, kok bisa ya seperti itu ya? Nah, kata kunci ayat firman Tuhan hari ini itu adalah mengenal dan dikenal oleh Bapa Surga. Nah, kata mengenal di ayat ini memakai kata epiginosko,
itu berbicara tentang seperti hubungan suami istri, ya, ada keintiman sehingga semakin hari semakin dalam saling mengenal satu dengan yang lain, bukan hanya sekedar tahu. Nah, terus orang-orang mungkin bertanya, loh Pak, tapi kenapa bisa buat mujizat? Tapi kenapa bisa melakukan hal-hal yang mereka katakan tadi? Nah, satu hal yang harus kita ingat Bapak Ibu, Tuhan itu pasti akan membela namanya, Tuhan itu pasti akan membela firman-Nya. Kalau Bapak Ibu belajar di Perjanjian Lama, bahkan Tuhan bisa pakai Kores, yang notabene-nya adalah orang yang tidak kenal Tuhan, bangsa yang kafir, tapi Tuhan bisa pakai Kores untuk mendidik bangsa Israel. Nah, artinya selama orang itu memakai nama Tuhan, memakai firman, sekali lagi Tuhan pasti akan bela firman-Nya, Tuhan akan genapi. Tapi sekali lagi, bicara tentang hubungan pribadi, nah itu nanti dulu. Tuhan bisa ngomong, aku nggak kenal engkau. Makanya, tapi sekali lagi kita bersyukur, karena kita adalah orang-orang yang mengaku di mulut dan percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan, kita adalah pohon yang baik, dan kita harus menghasilkan buah yang baik. Karena sekali lagi yang Tuhan cari dalam hidup kita ini adalah buah, yaitu buah pertobatan, itu perubahan karakter, buah pelayanan, dan buah jiwa-jiwa. Jadi bukan sekedar entertain. Karena Paulus juga pernah katakan ada orang-orang yang bisa menjadikan perut mereka itu jadi Tuhan dengan alibi atau dengan alasan pelayanan atas nama Tuhan, tapi sesungguhnya itu hanya entertain, itu hanya untuk memenuhi kebutuhan perut mereka. Dan itu nggak bisa disangkal. Tentu sekali lagi kita juga tidak bisa menghakimi hamba Tuhan A, B, C itu seperti apa. Karena ini kan bicara tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi sekali lagi di ayat-ayat sebelumnya, di perikop ini katakan, jadi dari buahnya lah kamu akan dikenal. Mereka akan dikenal. Jadi seperti sering saya ngomong ketika saya ikut camp, saya ngerti kebenaran firman Tuhan, yaitu prinsip khotbahkan apa yang kamu hidupi dan hidupi apa yang kamu khotbahkan. Makanya Pak Ishak juga pernah ngomong gini, kalau mau lihat aslinya pendeta itu tinggal 1 bulan di rumahnya. Apakah sama dia di atas mimbar dengan hidup sehari-harinya? Sekali lagi maaf, panggung itu bisa jadi entertain Bapak Ibu. Bahkan orang-orang yang pintar, entertainnya itu bisa lebih hebat daripada hamba-hamba Tuhan yang sederhana, yang tulus, yang benar-benar hidup dalam pimpinan. Iya, sekali lagi, kita butuh belajar. Tapi kalau kita hanya pintar belajar dengan hikmat dunia tanpa ada urapan, ya itulah akibatnya seperti ayat firman Tuhan hari ini katakan. Kita bisa melakukan mujizat, ngusir setan demi nama Tuhan. Tapi itu hanya sebatas entertain. Karena hal-hal itu kan bisa dipelajarin. Makanya mungkin seperti Ibu Simon tadi katakan, yuk ini menjadi warning bagi kita. Jangan kita di mimbar ngomong kasih, tapi bisnis kita nyakitin hati orang. Kita ngomong mengampuni, tapi kita musuhan sama pendeta lain, kalau itu pendeta. Atau kita ngomong, yuk kita jujur, tapi kita nipu. Makanya kita ini harus punya integritas, itulah buah. Selaras perkataan dan perbuatan. Selaras di atas mimbar dan di dalam rumah. Karena mimbar kita itu adalah hidup kita setiap hari. Dan itu dimulai dari apa? Karena kita punya hubungan yang intim dengan Bapa. Kita mengenal dan dikenal oleh Bapa. Kenapa? Karena kita melakukan kehendak Bapa. Sekali lagi yang Tuhan cari itu adalah buah dalam hidup kita. Itu bicara tentang perubahan karakter melalui pembaharuan akal budi, supaya kita sekali lagi tidak terjebak hanya entertain sebagai orang-orang yang jago di mimbar.
Dan ingat sekali lagi yang saya katakan di awal, Tuhan itu bela firman-Nya. Tuhan itu bela namanya. Selama kita bawa nama Tuhan, kita bawa firman Tuhan, Tuhan pasti akan nyatakan kuasanya. Jadi nggak usah heran Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu bagi kita khususnya pagi hari ini, yaitu menjadi warning bagi kita jangan sampai seperti beberapa hari yang lalu saya katakan. Jangan saya sampai jadi termasuk kategori nabi palsu. Hanya pinter mengajar, tapi saya nggak melakukan. Nah, jadi firman Tuhan pagi hari ini memang cukup tajam dan keras. Tapi sekali lagi seperti Ibu Simon bilang tadi dan seperti Ibu Ramli teguhkan kita beberapa hari yang lalu, setiap kita adalah pohon yang baik. Amin Bapak Ibu. Karena kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab itu, come on, terus kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus yang membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan yang kita terima setiap hari melalui Zoom pagi seperti ini. Terus kita renungkan sepanjang hari, kita lakukan menjadi gaya hidup supaya Bapa dipermuliakan. Mungkin pelayanan kita nggak hebat di mimbar, nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting orang melihat hidup kita itu Tuhan nyata. Oke, itu saja yang mau saya tambahkan. Mungkin Bapak Ibu boleh tambahkan yang lain. Ya, saya dapatkan pagi ini sharing kita. Saya selalu menafsirkan firman Tuhan dengan sederhana. Ya kan? Jadi kalau dikatakan, ya kan, jangan nanti Tuhan mengatakan aku tidak kenal sama kamu, ya kan? Nah, jadi apa yang kita kerjakan, ya kan, itu harus kita katakan. Apa yang kita katakan itu yang harus kita kerjakan. Jadi semakin hari kita harus semakin waspada. Ya, kalau orang seberang itu sudah mengatakan tanda-tanda zaman mau kiamat sudah dekat, ya kan? Firman Tuhan juga katakan demikian. Jadi sekarang ini ya kita haruslah waspada supaya jangan nanti Tuhan bilang aku tidak kenal sama kamu, sia-sialah kita selama ada di muka bumi ini kan. Jadi saya begitu diberkati lewat Zoom pagi setiap pagi itu, maka sekarang sudah menjadi gaya hidup setiap jam 4 lewat sudah terbangun, ya kan? Nah, saya maunya semakin hari hidup kita ini semakin melakukan kehendak Bapa di surga. Itu saja yang saya dapatkan dan saya begitu diberkati. Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Ya, saya mau menambahkan sedikit ya. Di sini dikatakan di ayat 22 pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Tapi jawaban Tuhan itu langsung kontra ya. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kalau kita lihat judulnya di atas, ini tentang hal pengajaran sesat. Ya, ini tentang hal pengajaran sesat. Dan menurut saya, kami sering diskusi juga ini sama suami tentang yang orang berseru pada akhir zaman ini, Tuhan ini. Apakah ini orang yang sudah lahir baru atau yang belum lahir baru? Yaitu yang seperti Ibu Simon bilang yang di Roma tadi, bahwa yang mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus sudah mati dan dibangkitkan dari antara orang mati, dia akan selamat. Nah, di sini Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Dan yang keduanya lagi dikatakan, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi di ayat 22 ini adalah orang yang belum lahir baru. Orang yang menyatut nama Tuhan. Orang yang mencaplok nama Tuhan. Mau bernubuat, untuk mengusir setan, untuk mengadakan banyak mukjizat. Nah, dikatakan kalau kita sudah lahir baru, kita adalah anak Allah dan kita dikenal oleh Allah. Ini Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu, hai sekalian pembuat kejahatan.
Nah, jadi kembali ke ayat atasnya dikatakan dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Saya setuju sekali dengan Pak Heri bilang bahwa kenapa itu bisa terjadi, ada bisa buat mujizat, ngusir setan. Pertama memang Tuhan mau bela namanya yang maha kuasa. Kedua, Tuhan lihat orang yang doakan tersebut, lihat kebutuhan audiensnya ya, gitu. Jadi kita boleh katakan di sini bahwa ini tentang orang yang belum lahir baru, yang pakai jubahnya saja, tapi hatinya tidak ada, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, begitu. Lalu kalau misalnya ada hamba Tuhan seperti Ibu Simon tadi kesaksian, kita tidak juga boleh menghakimi apakah dia akan masuk dalam golongan ayat 22 sampai 23. Itu urusan dialah sama Tuhan. Tetapi memang melihat kelakuannya, melihat gaya-gayanya, mungkin aja dia sedang dengan egonya, malu dia mungkin karena nggak jatuh atau gimana. Ya nggak tahu juga sih, kita nggak apa. Hanya kita harus hati-hati ketika benar seperti Ibu Simon bilang, di sana ada Tuhan. Aku mendengar ini, aku mendengar itu. Segala sesuatunya perlu diuji. Apakah mendatangkan damai sejahtera? Apakah mendatangkan damai sejahtera? Ini tentang pengajaran. Ini perikop yang kita bahas ini tentang pengajaran sesat. Itu. Jadi hati-hati. Banyak orang. Nah, satu kali ada keluarga kami dari Bapak itu pergi ke satu dekat sih dengan rumah kami, dikatakan bahwa dia bisa bernubuat, dia pakai Alkitab, gitu, dia pakai begini, dia pokoknya pakai firman Tuhan. Saya bilang udahlah, nggak jauh-jauh dukun itu, saya bilang harus puasa, disuruh puasa, begini dan segala macamnya. Saya bilang capek sekali kalian kan bisa berdoa sendiri kepada Tuhan. Ngapain cari orang seperti itu? Macam dia seorang guru, tapi banyak orang datang kepada dia untuk minta dinubuatin, kira-kira begitu, untuk minta diliatin gitu. Nah ini hati-hati, dia pakai Alkitab, dia pakai, banyak juga dukun pakai Alkitab. Nah tapi itu topeng. Jadi ini tentang pengajaran sesat. Menurut saya ini adalah orang yang tidak lahir baru dan bukan untuk golongan kita. Kita harus ingat bahwa kita adalah anak Tuhan. Benih ilahi ada di dalam kita. Allah mengenal kita, kita mengenal Allah. Oleh karena itu, kita pasti berbuah baik. Kalau sekarang belum, masih buahnya kecil-kecil, Tuhan bilang akan dipangkas. Akan dipangkas supaya buahnya makin banyak. Jadi, saudaraku yang terkasih, bahwa ingat bahwa kita adalah orang yang sudah mengenal Allah. Jadi jangan takut, aduh nanti kayak mana mau ngikut Tuhan ini udah buat mukjizat, aku belum pernah buat mukjizat, tapi Tuhan nggak terima dia. Ya, jadi ingat bahwa kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita yang sudah percaya bahwa Yesus mati dan dibangkitkan dari kematian, Roma tadi katakan bahwa dia akan diselamatkan. Amin. Kira-kira itu yang mau saya tambahkan. Tuhan berkati. Ya, saya diteguhkan lagi oleh satu pemahaman yang Ibu Ramli bilang tadi, betul. Kok bisa Pak ya mujizat terjadi? Oke, sekali lagi yang pertama yang saya katakan dan Ibu Ramli juga katakan, karena Tuhan bela namanya, Tuhan bela firman-Nya. Yang kedua memang tergantung audiensnya. Bapak Ibu ingat kisah wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun? Karena dia yang beriman, sekalipun Yesus tidak serta-merta menjamah dia yang menjamah Tuhan, ada aliran kuasa yang mengalir. Jadi urusan siapa yang di panggung itu kan hanya jadi saluran. Nah, tapi urusan Tuhan dari ayat ini itu hubungan pribadi. Jadi sekali lagi jangan heran kalau ada orang di panggung bisa buat mujizat. Sekali lagi seperti Ibu Ramli tadi katakan, ya kita nggak boleh menghakimi siapapun, karena yang mengenal dan dikenal Tuhan itu kan bicara tentang hubungan pribadi, epiginosko tadi. Tapi ya sekali lagi dari buahnya lah mereka akan dikenal. Nah, jadi ya nggak usah heran Bapak Ibu melalui ayat ini.
Apalagi seperti Ibu Ramli tadi, jangan sampai tertuduh. Waduh, aku aja belum buat mujizat, yang sudah buat mujizat aja Tuhan tolak, nggak kenal. Tapi ingat ayat yang Ibu Simon tadi katakan, apa yang Ibu Ramli sampaikan beberapa hari yang lalu dan hari ini, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, ada benih ilahi dalam hidup kita. Yuk kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, dengan menghasilkan buah, supaya Bapa dipermuliakan. Amin. Oke, silakan kalau ada yang lain mau tambahkan. Pak, saya mau nambahkan sedikit, Pak. Ya, Heng. Apa yang dikatakan Ibu Ramli itu betul. Kita juga diingatkan kalau menerima firman Tuhan itu bukan sekedar hanya di pengetahuan, Pak. Tapi harus benar-benar sampai kita resapin, kita renungkan, dan kita lakukan, Pak. Dan juga pagi hari ini saya mau membagikan satu firman Tuhan, Pak. Di 1 Petrus 4 ayat 7, Pak. Saya bacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi, kalau di akhir-akhir nanti, kalau Tuhan sudah mau datang, Pak, di sini, Pak, katanya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Makanya kita tuh hari-hari harus banyak berdoa, Pak. Jadi, itulah yang harus kita kerjakan dalam keseharian kita, di samping kita juga banyak memenangkan jiwa, melakukan kebenaran firman. Tapi Tuhan mengatakan kalau kesudahan segala sesuatu sudah dekat, maka kita harus dapat berdoa. Itu yang saya sampaikan, Pak. Oke. Sip. Mungkin saya sedikit ya, Pak Heri. Ya, silakan, Pak. Luar biasa ya sharing kita pagi ini. Saya sangat diberkati. Terima kasih untuk Ibu Simon yang sudah membagi firman Tuhan kepada kita. Jadi kita semakin mengerti, saya pribadi semakin mengerti, semakin jelas itu bahwa untuk membedakan ini pengajaran sesat, nabi palsu atau bukan, ya sekali lagi sederhana, patokannya dari buahnya. Ya, gitu. betul. Dari buahnya. Dan kalau kita bicara tentang buah roh, kalau kita selidiki lagi, saya buka yang di Galatia 5:22 itu, memang betul. Tidak ada buah roh itu bernubuat, melakukan mujizat. Tidak ada gitu di situ. Jadi buah roh itu ya kasih, sukacita, damai sejahtera. Mujizat, bernubuat tidak termasuk di dalamnya. Betul. Jadi betul. Kita jangan silau gitu ya kepada hamba-hamba Tuhan yang membuat mujizat. Mujizat penting, perlu gitu untuk membuat menyatakan kuasa Tuhan. Tetapi itu bukan tanda buah dari kualitas orang percaya. Jadi bersyukur sekali kita semakin dewasa. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan yang melakukan mujizat, puji Tuhan, tetapi kita sudah tahu bagaimana cara mengamatinya, menganalisanya, melihatnya, tidak buru-buru, kita terkesima, takjub, dan lain sebagainya. Kita tentu takjubnya kepada Tuhan yang membuat mujizat, ya. Tapi kepada hamba Tuhannya, kita perlu menilai kembali latar belakang dan buah-buahnya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih, Pak Eri. Ya, betul. Jadi kita tidak terjebak dengan kultus individu, Bapak Ibu ya. Karena fokus kita itu tetap harus pada Tuhan Yesus. Sama seperti Kak Edi Leo sampaikan beberapa hari yang lalu, kalau kita memuridkan orang, fokus kita pun juga suruh orang itu ikut Yesus, bukan ikut kita. Dan saya setuju seperti apa yang Pak Ramli bilang, mujizat nubuat itu bukan buah. Itu adalah pernyataan manifestasi kuasa Tuhan, karena Tuhan yang bela namanya dan bela firman-Nya. Jadi nggak ada hubungannya dengan buah. Nah, sekali lagi yang Tuhan cari bukan daun, pelayanan panggung, entertain. Tapi yang Tuhan cari itu adalah buah dalam hidup kita. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, kata firman Tuhan. Karena sekali lagi, Tuhan mengenal kita, itu
dari buah kita. Karakter, pelayanan, jiwa-jiwa. Seperti itu. Jadi betul seperti Pak Ramli, kita bersyukur kalau ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk menyatakan kuasa Tuhan. Dan saya percaya kita juga Tuhan akan pakai. Karena firman Tuhan katakan orang percaya akan menumpangkan tangan atas orang sakit, orang percaya akan mengusir setan. Nah, Bapak Ibu harus dengan iman percaya ada kuasa Tuhan dalam hidup kita, makanya praktek. Nah, memang selama ini kan kekristenan terjebak seakan-akan hanya orang-orang tertentu, yang pendeta lah yang ngusir setan. Jadi apa-apa jemaat telepon, Pak, tolong Pak, ngusir setan Pak. Wah, tapi melalui pertemuan kita, yuk, saya meneguhkan setiap kita ada Tuhan dalam hidup kita, ada kuasa dalam hidup kita. Tapi sekali lagi ukurannya bukan karena melakukan mujizat. Itu hanya semata-mata manifestasi kuasa Tuhan. Bukan kitanya yang hebat, bukan. Oke, itu saja. Saya pikir supaya kita boleh renungkan terus sepanjang hari ini. Saya serahkan kepada Hengki untuk selanjutnya pimpin doa. Kalau tidak ada lagi yang mau tambahkan. Saya tambah sedikit ya Pak. Oke, silakan. Kalau saya lihat dari ayat 22 dan 23 ini, Tuhan Yesus tuh ngomongnya bukan kepada sembarang orang ya. Kalau saya lihat, ini kepada orang yang selalu melakukan mukjizat, intinya orang yang melayani Tuhan gitu. Nah, tetapi kok Tuhan ngomong, aku tidak pernah mengenal kamu gitu ya. Kalau saya pikir lagi, masa sih kita melayani Tuhan, mengadakan mukjizat, kok Tuhan nggak kenal? Tetapi yang saya dapati itu, waktu Tuhan ngomong, aku tidak pernah mengenal kamu, di sini menyatakan bahwa kita tuh tidak ada keintiman, tidak dekat sama Tuhan. Kalau saya balik ke ayat 21, dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi standarnya Tuhan itu melakukan kehendak Bapa gitu. Jadi waktu kita melayani Tuhan, waktu kita mengadakan mukjizat, kita melakukannya itu karena kehendak kita. Apakah kita ingin dilihat baik, dilihat berrohani atau sebagainya. Nah di situ, jadi keintiman kemakai Tuhan itu gak ada gitu. Kadang-kadang kita memang sibuk melayani, sibuk melakukan hal-hal yang luar biasa yang dilihat oleh mata manusia. Tetapi yang Tuhan ingin lihat tuh apakah yang kita lakukan itu melakukan kehendak Bapa gitu. Jadi bukan kita lihat kita hebat di panggung atau seberapa besar persembahan kita. Karena waktu nanti Tuhan datang, Tuhan nggak akan nanya apa jabatanmu di gereja. Apakah kamu hamba Tuhan, apakah kamu sebagai apa, atau berapa besar persembahan kamu gitu. Tetapi yang Tuhan inginkan, apakah kita sudah melakukan kehendak Bapa. Jadi intinya itu, apakah kita sudah intim, kita sudah duduk di kaki Tuhan, apakah kita hanya sibuk dengan aktivitas pelayanan yang dilihat oleh manusia, apakah kita sudah sendiri pribadi duduk di kaki Tuhan, datang kepada Tuhan, intim sama Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Itu Pak saya mau tambahkan. Ya, oke. Jadi memang seperti ada kalimat-kalimat bijak seperti ini. Orang yang melayani pekerjaan Tuhan belum tentu dia mengenal Tuhan secara pribadi. Orang yang memberi belum tentu dia mengasihi Tuhan. Tapi orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia akan memberi. Dia pasti akan melayani Tuhan. Ya, seperti itu sih. Jadi inti poinnya adalah kita mengenal dan dikenal. Kenapa? Karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita diberi hak menjadi anak-anak Allah. Saya meneguhkan sekali lagi, kita ini milik Allah, kita ini orang yang mengenal dan dikenal Allah, dan sebagai orang yang mengenal dan dikenal Allah, pasti kita akan melayani Bapa kita, melakukan kehendak-Nya, kita akan memberi dengan sukacita, dan kita akan melakukan semua untuk Tuhan. Ya, saya percaya setiap kita diberkati dengan sharing kita pagi hari ini ya. Oke, Heng, silakan Heng. Oke, kita doa Pak pagi hari ini. Bapak kami di surga, terima kasih buat pagi hari ini, kami bersyukur. Kami boleh bersama-sama
datang di kaki-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan ini adalah anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami boleh merenungkan firman-Mu, kami boleh mengerti, dan kami boleh lebih lagi mengenal Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami boleh Tuhan melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami mau sepakat Tuhan berdoa bersama-sama buat saudara kami Albert Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Allah sendiri yang menyembuhkan Albert Tuhan oleh kuasa bilur darah Yesus. Albert disembuhkan struknya dan ginjalnya boleh berfungsi kembali normal Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu Tuhan. Engkau berkuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit apapun Tuhan. Kami percayakan saudara Albert ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Allah sendiri yang memakai hidupnya Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga hidupnya juga boleh terus Tuhan dipakai oleh Engkau Tuhan. Bahkan Engkau boleh membawa kedua orang tuanya, saudara-saudaranya Tuhan untuk datang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat Buyung Christian Tuhan, kalau saat ini dia dirumahkan karena maskapai penerbangannya. Tuhan, biarlah kiranya Allah sendiri yang berkarya di dalam hidupnya Tuhan. Biarlah dia boleh semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Dia terus mengandalkan Engkau Tuhan. Biarlah kerinduannya Tuhan untuk boleh kembali bekerja seperti semula Tuhan. Biarlah Allah sendiri yang berkarya Tuhan. Terima kasih atas doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Kira-kira ada doa profetik yang dari Tuhan taruh dalam saudara-saudara atau bapak-bapak yang ingin didoakan? Kalau tidak ada, oke, kita berdoa buat bangsa kita. Bapa, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah pemeliharaan-Mu terus turun atas bangsa kami ya Tuhan. Dari setiap pulau-pulau, kota-kota Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu tercurah ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah pelindungan dan keselamatan-Mu tercurah atas bangsa ini ya Bapa. Biarlah hari demi hari Tuhan, banyak orang akan datang kepada Engkau Tuhan. Banyak orang akan diselamatkan di dalam Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan, pakai setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Orang-orang percaya-Mu ya Bapa. Biarlah setiap kami juga Tuhan akan mengabarkan kabar sukacita ini, kabar keselamatan ini kepada setiap orang yang ada di bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya pandemi COVID-19 yang ada di bangsa kami ini Tuhan, itu seizin-Mu ya Bapa. Kami percaya juga Tuhan, perlindungan-Mu dan kuasa kesembuhan-Mu juga tercurah kepada orang-orang yang bernaung di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Berkati juga pemimpin bangsa ini Tuhan, Presiden kami Pak Jokowi Dodo dan juga wakilnya Pak Maruf Amin Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan hamba-Mu hikmat. Biarlah hamba-Mu menjalan roda pemerintahan dengan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan bangsa dan negara kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga akan berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Sementara kami akan melakukan aktivitas kami, biarlah penyertaan-Mu, sukacita, damai sejahtera-Mu terus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Selamat datang Toko Aciang ya.